Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya. Apa kabarnya hari ini? Alhamdulillah, luar biasa. Allahu Akbar. Oke, masih semangat hari ini? Biar tambah semangat, kita tepuk semangat dulu yuk. Tepuk semangat. 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 Tepuk tangan untuk semuanya. Oke, sekarang boleh duduk. Nah, coba sekarang lihat teman-teman sekitarnya atau teman sebangkunya hadir tidak? Pada hadir semuanya? Oke, Ibu absen ya. Sofi, Bayu, Gina, Rizka. Oke, semuanya sudah pada hadir ternyata. Alhamdulillah ternyata semuanya sehat-sehat ya. Nah, coba ada yang masih ingat tidak? Waktu minggu lalu kita belajar mengenai materi tentang apa? Tentang bilangan dan juga apa? Coba ada yang masih ingat tidak? Sumber daya alam. Betul. Nah, waktu minggu lalu kita belajar mengenai bilangan dan juga sumber daya alam. Nah, sekarang kita akan melanjutkan pembelajaran kita ya. Nah, untuk pembelajaran yang sekarang yaitu kita akan belajar mengenai materi mata pelajaran matematika dan juga IPA, di mana mata pelajaran ini yaitu untuk matematika kita akan belajar mengenai operasi hitung pecahan, dan untuk IPA kita akan belajar mengenai rantai makanan. Nah, sebelum kepada materi, sudah pada bisa belum belajar mengenai operasi hitung pecahan? Belum? Nah, di sini Ibu punya PPT atau PowerPoint yang nantinya dapat membantu kita untuk lebih belajar mengenai tentang operasi hitung pecahan. Nah, kita mulai belajar hari ini ya. Siap untuk belajar? Harus siap ya. Nah, kita mulai ya. Sudah lihat PPT-nya di layar? Oke, di depan sudah lihat ya. Nah, di sini kita akan mulai bermain terlebih dahulu ya. Nih. Nah, ada 3 menu di dalam PowerPoint ini. Ada menu belajar, games, dan juga kuis. Nah, nantinya kalau kita sudah belajar, kita akan bermain games dan juga bermain kuis, oke? Untuk mengevaluasi hasil belajar hari ini. Nah, kita belajar dulu ya. Kita klik yang belajar. Oke, ada 2 mata pelajaran yang akan kita pelajari hari ini. Pertama ada matematika dan kedua ada IPA. Sekarang kita belajar tentang matematika dulu ya. Tentang apa ya, Bu? Matematika. Nah, untuk pelajaran matematika kita akan belajar mengenai operasi hitung pecahan. Nah, di sekeliling kalian selalu atau pernah untuk mengimplementasikan pecahan di setiap harinya. Entah itu kalian untuk membagi makanan kalian dengan teman-teman kalian, ataupun membagi sesuatu hal sama rata dengan teman-teman kalian. Nah, di sini kita lihat dulu ya, untuk pecahan itu sendiri. Apa ya pengertian pecahan? Pengertian dari pecahan itu sendiri adalah bilangan dari satu keseluruhan dari suatu kuantitas tertentu. Nah, secara matematis, bilangan pecahan dapat disimbolkan dengan A per B. Bilangan A per B bisa dibaca dengan A per B. Nah, kalian sudah lihat tombol yang sudah simbol yang ada di depan bor ya. Ada huruf A kecil, kemudian ada garis yang memutusnya di bawah, dan juga di bawah garis ada B. Nah, bilangan yang A ini adalah disebut sebagai pembilang. Untuk yang atas ini disebut pembilang. Kemudian untuk bilangan B, nah untuk yang di bawah ini disebut dengan bilangan penyebut.
No. A adalah pembilang nih. Kalian sudah lihat kan di layar? Nah, kemudian kalau B apa? B adalah penyebut. Sudah mengerti? Oke. Kita lanjutkan ya. Nah, di sini ada beberapa operasi hitung pecahan yang bisa kita pelajari. Ada penjumlahan, pengurangan, perkalian, pembagian. Untuk yang sekarang, yang pertama kita akan belajar mengenai penjumlahan pecahan. Bagaimana ya cara untuk menjumlahkan pecahan ya? Nah, penjumlahan pecahan dapat dilakukan jika penyebutnya sama. Jadi penjumlahan ini bisa dilakukan kalau memang penyebutnya sama. Nah, kalau misalnya tidak sama bagaimana, Bu? Oke, kalau tidak sama, kita harus mengubah dulu pecahan lain menjadi pecahan yang penyebutnya sama. Contohnya seperti ini ya. Nih, ada 2/3 ditambah 1/4. Kalian sudah lihat kan di board? Oke, 2/3 ditambah 1/4. Di sini pembilangnya adalah 2 dan juga 1. Kemudian penyebutnya adalah 3 dan juga 4. Nah, penyebutnya ini kan harus sama, makanya kita harus menyamakan dulu penyebutnya. Dengan cara apa menyamakan penyebutnya? Nih, langkah penyelesaian menyamakan penyebutnya yaitu dengan mencari KPK 4 dan 3. Nih, KPK 3 kita cek dulu dari KPK 3 ya. Nih, KPK 3 berapa saja? Coba ada yang tahu tidak? Nih, KPK 3 itu 3, 6, 9, 12, 15, 18, dan juga 21. Kemudian, sekarang kita cari KPK dari 4. Nah, KPK dari 4 adalah 4, 8, 12, 16, 20, dan juga 24. Nah, coba lihat di sini. Mana ya yang yang angkanya atau jumlahnya sama dari KPK 3 dan 4? Coba angka berapa? Kita lihat angka berapa ya? Kita lihat di angka 3. Nah, di angka 3 ada angka 12. Coba kalau di angka 4, di KPK 4 ada angka berapa? Nah, angka 12 juga. Berarti KPK dari 3 dan 4 adalah 12. Berarti penyebutnya yang akan nanti kita jumlahkan yaitu 12. Kita tulis ya 12 nih. 12, oke? Nah, sesudah itu, cara yang selanjutnya adalah 12. Kita tulis 12-nya di sini ya. 12 ditambah dibagi 3. Nah, ya, udah dibagi 3 baru dikali 2. Seperti itu. Sekarang 12 dibagi 3 berapa? 4 ya. Nah, 4 dikali 2 yaitu 8. Nah, betul hasilnya 8 kan di sini? Oke. Kemudian sekarang yang keduanya yaitu 12. 1/4-nya ya. Nah, 12 kan penyebutnya sudah sama ya. Berarti 12 caranya sama. Dibagi dulu 4. Dibagi 4, 12 bagi 4 berapa? 3, oke. Dikali 1. Nah, 3 kali 1, 3. Oke, lalu hasilnya berapa ya? Tinggal kita jumlahkan kalau memang sudah penyebutnya sudah sama. 8 tambah 3 itu 11. 12 kalau yang untuk penyebutnya kita langsung tulis aja di selanjutnya itu 12. Nah, seperti itu ya. Tapi kalau misalnya memang penjumlahannya sudah sama, kalian tidak perlu mencari KPK-nya lagi. Kalau misalnya memang belum sama atau belum sama, berarti kalian harus mencari KPK-nya dulu. Penyebutnya kalau sama boleh mencari penyebutnya kalau sama, tidak usah dicari lagi. Kalau misalnya penyebutnya berbeda, itu harus disamakan terlebih dahulu. Oke, sudah mengerti atau masih ada yang belum paham mengenai ini? Oke. Yang mana yang belum mengertinya? Oke, kita ulang ya. Nih,
ketika sudah 12, untuk mendapatkan hasil 8, kita harus membaginya dulu dengan bilangan penyebutnya yang di bawah dulu nih. 12 dibagi 3, berapa? 4. 4 dikali 2 berapa? 8. Sama yang ini juga. Makanya 12 dibagi 4, 3. 3 ditambah 1, dikali 1 yaitu 3. Sekarang tinggal kita jumlahkan, itu 8 tambah 3, 11. 12-nya kita pindahkan langsung. Oke, kita catat langsung. Nah, seperti itu. Kemudian sekarang ada yang pengurangan pecahan nih. Tadi kan penjumlahan. Sekarang pengurangan. Sebetulnya caranya juga sama, yaitu menyamakan penyebutnya terlebih dahulu. Namun nantinya ketika sudah sama kalian tidak ditambahkan, melainkan dikurangkan, karena kan ini pengurangan pecahan ya. Nih contohnya. Kita lihat langkah penyelesaiannya. Di sini ada 4/5 dikurang 3/4. Langkah penyelesaiannya pertama berarti kalian harus mencari KPK 5 dan 4 terlebih dahulu. Sesudah mencari KPK, nih sudah ketemu kan berapa KPK 5 dan 4? Oke, 20 ya, betul. Nah, sesudah ketemu 20, lalu kita mengoperasikan dengan cara yang sama seperti yang tadi, yaitu dengan 20 dibagi 5 terlebih dahulu, kemudian dikalikan 4. 20 dibagi 5 hasilnya yaitu 4. Oke, 4 dikali 4 yaitu 16. Betul. Sekarang 20 dibagi 4 yaitu 5. Kemudian 5 dikali 3 yaitu 15. Betul. Nah, sekarang kita jumlahkan 16 dikurang 15 yaitu 1. Dan 20-nya langsung ditulis ada. Jadi 4/5 dikurang 3/4 yaitu 1/20. Pintar. Sudah mengerti sekarang? Sudah mengerti ya? Oke, tadi kalian sudah belajar mengenai pengurangan dan juga pecahan. Nah, sudah Oke, tadi kita sudah belajar mengenai penjumlahan dan juga pengurangan operasi hitung pecahan. Nah, sekarang saatnya kita untuk bermain games ya. Nih, kita lihat ya gamesnya. Kita kembali ke menu ya. Kita klik yang games. Apa ya gamesnya? Nah, di sini adalah gamesnya menjodohkan. Silahkan kalian membuat kelompok dengan masing-masing kelompok yaitu 4 orang ya. Untuk nanti ibu akan berikan soal ini dan kalian harus menghitungnya. Oke, ibu berikan waktu selama 5 menit untuk kalian mencari kelompoknya, oke? Oke, sudah dapat kelompoknya. Nah, sekarang di sini ada games menjodohkan. Berarti ada 3 kelompok ya, harus ada 3 kelompok. Nah, untuk yang pertama, ini jawabannya apa? Kalian harus mencari jawabannya ya, 3 soal di atas ini untuk nantinya kalian bisa menjodohkan hasilnya. Nih, oke. Ibu berikan waktu selama 30 menit untuk kalian mengerjakan soal di depan. Sudah selesai semuanya? Nah, coba sekelompok yang mana dulu yang mau untuk ke depan untuk mengetahui jawabannya. Coba yang 3/3 ditambah 5/6 hasilnya adalah berapa? 11/6. Oke, kita coba ya. 3/3 ditambah 5/6 hasilnya apakah betul 11/6? Kita lihat. 1, 2, 3. Salah. 3/3 ditambah 5/6 hasilnya yaitu 2. Coba yang salah dibetulkan lagi ya. Coba kelompok selanjutnya. 4/2 ditambah 1/3 hasilnya berapa?
Lihat ya. Oke, betul, 11/6. Kemudian kelompok 3. Kelompok 3 hasilnya berapa? 23/6. Oke, betul. Sekarang sudah bisa kan semuanya belajar mengenai operasi hitung pecahan, penjumlahan, dan juga pengurangan. Itu harus tetap kalian pelajari ya, biar kalian kedepannya tetap bisa melakukan penjumlahan operasi hitung pecahan. Oke, sekarang kita kembali lagi ke menu ya. Tadi kan kita sudah belajar mengenai mata pelajaran matematika. Nah, untuk materi pelajaran selanjutnya yaitu mengenai mata pelajaran IPA. Di sini adalah untuk mata pelajaran IPA yaitu mengenai rantai makanan. Apa sih rantai makanan? Coba kita lihat atau kalian kita baca sama-sama ya. Rantai makanan adalah sebuah peristiwa makan dan dimakan antara sesama makhluk hidup dengan urutan-urutan tertentu. Jadi rantai makanan ini adalah peristiwa makan dan dimakan antara sesama makhluk hidup. Namun ada urutannya. Coba kita lihat nih, rantai makanan. Ada padi. Padi itu dimakan oleh tikus. Kemudian tikus dimakan oleh ular. Kemudian ular dimakan oleh elang. Elang memakan tumbuhan. Dan kemudian kepada padi juga gitu ya. Kita lanjutkan nih, dalam suatu makanan rantai makanan itu terdapat makhluk hidup yang mempunyai peran. Nah, perannya itu ada 3, ada produsen, konsumen, dekomposer atau pengurai. Nih kita lihat ya. Untuk yang produsen itu yang mana, yang konsumen itu yang mana, dan pengurai itu yang mana. Nah, sekarang ada jaring-jaring makanan. Apa ya jaring-jaring makanan? Jaring makanan adalah gabungan dari rantai makanan yang saling berhubungan dalam suatu ekosistem. Nah, di sini yaitu rantai makanan adalah produsen ya. Kemudian di sini ada konsumen tingkat 1. Kemudian di sini ada konsumen tingkat 2 dan di sini ada pengurai. Konsumen tingkat 3 atau bisa disebut kita pengurai. Nah, seperti itu ya. Oke. Sekarang kita ke kuis ya, teman-teman. Nah, di sini ada kuis. Coba kalian pilih ya. Pada jaring-jaring makan, coba kalian diskusikan bersama teman-teman sekalian. Nanti hasilnya boleh diberikan kepada ibu. Oke. Nah, selain yang tadi Ibu berikan, di sini kita akan menonton video mengenai materi tentang jaring-jaring makanan dan juga rantai makanan. Disimak ya video yang akan Ibu berikan, oke? Nanti Ibu akan menanyakan hasil dari apa yang kalian simak. Silakan menyaksikan. Rantai makanan. Rantai makanan adalah sebuah peristiwa makan dan dimakan antara sesama makhluk hidup dengan urutan-urutan tertentu. Dalam suatu rantai makanan terdapat makhluk hidup yang mempunyai peran sebagai produsen, konsumen, dan
sebagai dekomposer atau pengurai. Mari kita simak gambar berikut ini. Contoh rantai makanan pada gambar berikut ini terdiri dari rumput, belalang, katak, ular, elang, dan juga pengurai. Rumput disebut sebagai produsen. Kemudian rumput akan dimakan oleh belalang yang disebut sebagai konsumen primer atau konsumen tingkat pertama. Selanjutnya belalang akan dimakan oleh katak. Katak disebut sebagai konsumen tingkat 2 atau konsumen sekunder. Kemudian katak akan dimakan oleh ular. Ular sebagai konsumen ketiga. Selanjutnya ular akan dimakan oleh burung elang. Burung elang sebagai konsumen keempat. Dan pada akhirnya elang akan mati dan diuraikan oleh dekomposer, dalam hal ini adalah jamur atau fungi. Kemudian sisa dari elang yang telah diuraikan oleh jamur akan diserap oleh rumput. Rantai makanan menjadi jalur masuk aliran energi bagi makhluk hidup. Energi tersebut berasal dari matahari yang diubah oleh organisme autotrof atau pembuat makanan seperti tumbuhan menjadi energi kimia dalam batang, buah, daun, dan sebagainya. Sementara itu, organisme heterotrof atau tak mampu membuat makanan sendiri memperoleh energi dengan memakan organisme autotrof. Dalam suatu ekosistem umumnya tidak hanya terdiri dari satu rantai makanan, akan tetapi banyak rantai makanan. Dan dari beberapa rantai makanan inilah disebut dengan jaring-jaring makan. Mari perhatikan gambar berikut ini. Tanaman padi akan dimakan oleh tikus, belalang, dan juga ulat. Sementara itu ulat dan belalang juga memakan tanaman lain. Kemudian ulat dan belalang akan dimakan oleh ayam. Tikus akan dimakan oleh ular dan burung elang. Belalang dan ulat akan dimakan oleh katak. Kemudian ayam juga akan dimakan oleh ular. Selain ular, ayam juga akan dimakan oleh burung elang. Inilah yang dinamakan dengan jaring-jaring makanan. Jadi jaring-jaring makanan itu terdiri dari beberapa rantai makanan yang saling berkesinambungan. Sudah kalian saksikan kan video yang tadi ditayangkan? Oke, sekarang Ibu akan memberikan LKPD kepada kalian. Kelompoknya masih tetap yang sama, ya. Nah, terus kalian nanti akan menyelesaikan LKPD tersebut, oke? Silahkan untuk kalian membagi kelompoknya seperti tadi, duduk seperti kelompoknya seperti tadi ya. Oke, sudah duduk seperti tadi. Nih, Ibu akan memberikan satu LKPD kepada kalian, dan kalian harus berdiskusi dengan rekan-rekan satu kelompok kalian mengenai apa yang dipelajari hari ini dan juga apa yang diberikan, soal yang diberikan pada LKPD tersebut. Silahkan untuk menyelesaikan tugas yang Ibu berikan. Oke, baik, tugasnya sudah selesai. Alhamdulillah, ternyata semuanya sudah pada bisa ya. Nah, ada yang mau menyimpulkan apa yang kita pelajari hari ini? Oke, silahkan untuk menyimpulkan. Betul. Oke, betul. Berikan tepuk tangan untuk teman kalian. Oke, untuk apa yang kita pelajari ini, yang pertama kita belajar mengenai operasi hitung pecahan, yaitu penjumlahan dan juga pengurangan. Di mana penjumlahan adalah
cara kita untuk menemukan atau mengoperasikan operasi hitung penjumlahan, yaitu dengan cara menyamakan dulu penyebutnya ya teman-teman. Salah. Nah, cara untuk dengan cara untuk mencari penjumlahan pecahan yaitu menjumlahkan dulu penyebutnya. Kemudian untuk pengurangannya juga sama ya, dicari dulu dan disamakan terlebih dahulu. Bagaimana mencarinya tadi? Dengan mencari KPK-nya terlebih dahulu. Kemudian yang kedua yaitu kita belajar mengenai tentang rantai makanan dan juga jaring-jaring makanan. Oke, rantai makanan itu apa? Rantai makanan adalah segala sesuatu peristiwa makan dimakan sesama makhluk hidup. Rantai makanan itu terdiri menjadi berapa bagian? Yaitu 3 ya. Ada produsen, konsumen, dan juga pengurai. Oke, pinter. Alhamdulillah ya. Pembelajaran hari ini cukup selesai. Cukup sudah saja. Cukup pusing juga ya teman-teman. Semoga apa yang kita pelajari hari ini bisa semoga apa yang kita pelajari hari ini bermanfaat untuk kita ke depannya. Jangan lupa untuk terus dipelajari ya anak-anak. Oke. Sebelum pulang coba bereskan dulu alat-alat tulisnya. Oke, kita pulang terlebih dahulu ya. Kita berdoa terlebih dahulu ya. Siap. Sebelum berdoa, mari kita pulang. Sebelum pulang, mari kita berdoa. Salah. Sebelum pulang, sebelum pulang kita berdoa dulu ya. Sebelum pulang, mari kita berdoa. Berdoa di dalam hati dimulai. Berdoa selesai. Alhamdulillah sudah selesai ya. Beri salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Dadah teman-teman, dadah anak-anak semuanya. Terima kasih.